Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, memberkati kami dari pagi hari hingga malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu menguatkan iman kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam dalam Almanak HKBP 2023 Rabu 11 Januari 2023 dari Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16, dan yang menjadi pembimbing dalam renungan kita ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam memahami hal kerajaan Allah, kita tidak bisa memahaminya secara logika, namun harus dipahami dengan iman. Perkataan tentang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, tidak hanya dikenal dalam ajaran Yesus Kristus. Ajaran ini juga sudah menyatu dalam masyarakat pada umumnya. Ini terekspresikan dengan sangat indah dalam dongeng kelinci dan kura-kura, di mana kelinci yang cerdik dan sombong karena merasa hebat dan lincah, dia merasa diri akan menang dalam perlombaan itu dan bisa, namun kesombongannya mengalahkannya dari seekor kura-kura yang lamban dan lemah, namun dalam perlombaan itu memperoleh kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan perumpamaan dalam renungan kita malam hari ini yang ditujukan kepada murid Tuhan dan yang merupakan lanjutan dari kisah orang kaya yang sulit masuk kerajaan Allah. Seorang tuan yang pagi-pagi mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah beliau menemukan pekerja-pekerja dan sepakat dengan upah 1 dinar, dan pukul 9 pagi sang tuan menemukan orang yang menganggur lainnya, lalu menyuruh mereka bekerja di kebunnya dengan upah yang sang tuan anggap pantas. Agar pukul 12 dan 3 petang dan 5 petang beliau keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Dan pada malam harinya, ketika para pekerja ingin pulang, sang tuan membayar masing-masing dari mereka 1 dinar. Para pekerja yang datang lebih pagi bersungut-sungut untuk tuannya, karena mereka mengira akan mendapat lebih banyak uang, karena mereka lebih dahulu datang. Tapi tuan tersebut menjawab beliau bahwa mereka dengan bebas menggunakan miliknya, termasuk menunjukkan kemurahan hatinya untuk orang yang masuk yang terakhir kali. Dan beliau mengingatkan mereka untuk supaya jangan iri hati. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dalam kisah tersebut adalah Allah, dan hamba-hambanya adalah manusia yang berdosa. Allah memanggil dan menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu kepengangguran itu, atas inisiatif Allah sendiri dengan memberikan pekerjaan, yaitu di kebun anggurnya. Pekerja yang dipanggil di pagi hari melambangkan orang yang percaya
yang merasa diri melakukan perintah Tuhan sejak muda, makin sore menunjuk untuk usia yang makin tua ketika percaya untuk Yesus. Dan mereka merasa akan menerima perlakuan khusus karena mereka telah sejak dini mengenal Yesus. Mereka sejak dini mengikut Yesus dan sejak lama, dan mereka berharap mendapatkan tempat yang terutama di dalam kerajaan Allah. Sahabat Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam harinya Allah mengumpulkan orang percaya itu, yaitu pekerja-pekerja, dan membagikan upah mereka, yaitu keselamatan. 1 dinar uang. Upah tersebut tidak dibeda-bedakan, yang artinya keselamatan milik semua orang. Semua sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang berbeda. Dan upah itu artinya pengampunan dan keselamatan adalah karunia yang diberikan oleh Allah. Dengan kata lain, bahwa pengampunan dan keselamatan adalah hak prerogatif Allah, dan manusia tidak bisa mengharapkan lebih daripada apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, sehingga tidak layaklah kita untuk hidup dalam kecemburuan dan iri hati. Sahabat Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya tampaknya hal ini tidak berhubungan dengan jikalau ini diterapkan dalam prinsip buruh di tengah-tengah dunia. Tetapi dalam hal kerajaan Allah, Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi hamba yang baik. Kita menjadi pekerja yang baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Panggilan pada usia muda maupun pada usia lanjut adalah semua hasil karya Allah yang sama sekali tidak mengadakan komunikasi dengan usaha manusia maupun sebaliknya. Karena itu, sahabat Salam yang dikasihi Tuhan, jadilah hamba yang baik yang tidak memiliki kecemburuan atau iri hati dalam kehidupan kita. Berbuatlah seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan berarti sejak dini kita telah mengenal kita memiliki perlakuan khusus, tetapi semua sama di hadapan Tuhan. Karena itu, lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karya keselamatan, anugerah, dan pengampunan itu adalah hak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengajari kami di dalam mengenali kehidupan kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kehidupan kami bermakna dan memiliki arti. Hidup tidak dalam kecemburuan, tapi kami menyadari semua adalah hak prerogatif Tuhan, sehingga kami harus menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan beristirahat, merebahkan tubuh ini di tengah-tengah kelelahan kami. Berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.